dengan kedatangan pelatih baru apakah cukup gitu persiapannya? Ya kalau gua jadi Patrick dijadiin sosok aja. Kalau tetap dipertahankan, Gue sih apakah kalau dilanjutin, menurut lo akan baik juga buat timnas? Goodbye Shin Tae-yong, welcome Patrick Kluivert. Apakah ini keputusan yang tepat? kalau ditanya keputusan yang tepat atau tidak, itu akan bisa terjawab jika nanti kita berhasil atau tidaknya timnas. Tapi kalau lu nanya ke gue sekarang, bisa dibilang gue agak kurang setuju. Kurang setuju karena apa ya? Sintayong diberhentikan di waktu yang sekarang. Sekarang itu dengan kita punya waktu sekitar kurang lebih 2 bulan lagi kita akan menghadapi partai penting lawan Australia dan lawan Bahrain. Apakah dengan di kurun waktu yang sangat singkat ini dengan kedatangan pelatih baru apakah cukup gitu persiapannya dengan apa yang sudah dibangun oleh Sintayong selama berapa tahun belakangan ini? Tapi kalau menurut lo berdasarkan keputusan ini tuh, kalau gua lebih mikirnya nggak tepatnya karena dinamika yang terjadi, komunikasi katanya. Masalah utamanya adalah komunikasi. Menurut gua kesalahan ini, kalau ada kesalahan komunikasi itu berarti ada di federasi menurut gua malah. Seharusnya sebagai federasi PSSI sepak bola Indonesia itu harus bisa nengahin nih Iya. antara pemain, antara pelatih dan staff-staff lainnya. Nah, kalau menurut gua sih kurang tepat juga menurut gua. Tapi ya gue setuju kalau memang sudah ada problem dan Sintayong nggak bisa megang ruang ganti, ya harus susah juga. Ya karena emang penting ya. Iya, nggak ada komunikasi nanti. Tapi yang gue permasalahan, kenapa bisa terjadi? Nah, dan berarti kan emang bener ada dinamika yang tidak baik di ruang ganti. Berarti dengan dikeluarkannya Sintayong, berarti pihak federasi bisa dibilang berpihak ke pemain dong. Lebih mendengarkan ke pemain. Apakah itu hal yang benar menurut lu? Ya makanya untuk beberapa orang kan ngomong Sintayong egois. Ya. Menurut gua ya pemain juga ada egoisnya. Jadi di sini bukan satu pihak. Tapi ya gue setuju untuk Sintayong mungkin sudah waktunya diganti. Cuman menurut gua waktunya belum pas. Karena ada banyak partai penting nih bentar lagi kan. Ini penentuan nih. Kita at least lolos ke ronde selanjutnya. Iya. Jadi kalau diganti sekarang gue nggak setuju. Kedua, menurut gue PSSI ya, tapi gue mencoba percaya dengan Pak Erick Thohir dengan keputusan yang sekarang. Bagaimanapun pengalaman dia kan juga udah ya di Inter Milan, di Oxford United. Iya, Ya kan? dia gambling. Iya, Kita lihat. semoga dengan langkah yang udah dilakukan ini bisa jadi hal yang lebih baik buat timnas. Kalau gue mau lebih dalam lagi, menurut gue ya jadi jangan sampai ada problem ke depannya. Ntar pelatihnya ganti lagi, kan ada ego pemain kan katanya mau datengin pemain-pemain grade A lagi. Ya. Ntar yang egonya makin tinggi lagi, yang harus dipastiin adalah ini tim nasional bukan klub. Iya. Jadi pemain bermain untuk Garuda. Ya udah, apapun situasinya, kalau misalkan emang lu cinta sama Indonesia ya nggak sih? Itulah. Bedanya timnas sama klub, misalkan lu ditawarin main di klub mana, tapi mungkin di situasi itu apa namanya nggak baik, lu misalkan ada pilihan lain gitu kan bisa. Tapi kalau di timnas, ya kalau misalnya emang lu benar-benar cinta sama negara lu, whatever the condition, harusnya sih you willing to play for your country, ya nggak sih? Kalau dari gue nih ya, kan tadi kalian ada bahas soal yang problem di ruang ganti nih. Dan lo bilang berarti PSSI lebih berpihak kepada pemain, mendengarkan pemain. Kalau menurut lo kan ya kalau pelatih juga punya ego, pemain juga punya ego. Iya. Iya kan? Benar. Nah, berarti kan sebetulnya lo cukup setuju kalau dibilang PSSI berpihak sama pemain. Dalam tanda kutip, gue setuju, tapi ini harus jadi terakhir kalinya
untuk PSSI memihak ke ego pemain. Karena di sini nggak boleh ada ego nih. Sebenarnya ya pasti mungkin banyak pemain mau masuk karena lihat Indonesia udah mau masuk World Cup. Iya. Mungkin dulu waktu kita di round 1, round 2 Belum banyak yang mau. boro-boro ngeliat Indonesia kan. Nah, jadi menurut gua oke, untuk kali ini kalau mungkin dari Mahir bilang kurang setuju, kalau dari gua ya bolehlah gua kasih kesempatan kali ini untuk PSSI memihak ke pemain, tapi untuk nextnya jika ada pemain mau masuk lagi yang baru nih, jangan sampai ntar punya ego lagi, punya apa lagi harus diganti lagi. Berarti- Karena menurut gua ya kalau dia masuk memang karena cinta Indonesia, jadi proses naturalisasinya sih yang seharusnya lu mau main karena apa? Apa karena Indonesia mau masuk World Cup doang? Menurut gua harga diri bangsa lebih tinggi daripada tiket World Cup. Betul. Menurut gua sih menurut gua proses saja, nggak harus masuk World Cup sekarang, toh kita nggak ada target kan di PSSI, nggak harus masuk World Cup sekarang, tapi bentuk bibit-bibit yang bagus, naturalisasi juga yang cinta sama negara, yang emang mau main karena dia punya keturunan Indonesia gitu. Gue setuju, gue bukan anti naturalisasi ya, gue setuju banget sama naturalisasi. Ntar pasti ada nih yang ngomong ternak Sintayong anti naturalisasi, tapi menurut gue setuju banget dengan proses naturalisasi ini, tapi tolong diperketat lagi, tolong jangan sampai ada Ya, bentrok ego antar iya. ego aja. Tapi berarti- seandainya nih, kalau misalnya PSSI punya perspektif kayak lo nih, lebih mendengarkan pelatihnya lah. Karena mungkin kan kalau dengerin pemain kan ya never ending ya. Iya. Akan selalu ada request baru dari pemain gitu loh. Kalau misalnya PSSI dengerin pelatihnya, berarti lo lebih setuju untuk pakai coach STY ini sampai ke Stay. depannya? Untuk sekarang gue lebih setuju stay. Karena apa? Karena ya itu tadi gue bilang dalam waktu 2,5 bulan, 2 sampai 2,5 bulan ini dengan mendatangkan pelatih baru, otomatis game plan itu pelatih baru, pelatih Kluivert pasti kan baru. Dan sedangkan yang udah Sintayong bangun beberapa tahun belakangan ini udah ada skemanya dong. Tapi dengan isu ini nih, maksudnya dengan problem Yang ada yang terjadi. iya, dengan ada yang terjadi. Kalau tetap dipertahankan, Gue sih apakah kalau dilanjutin menurut lo akan baik juga buat timnas? kalau gue sih sebenarnya ya, bagaimanapun juga sebenarnya kedudukan pelatih itu Lebih ya, tinggi. di atas dia lebih tinggi daripada pemain, ya nggak sih? Kalau gua agak kurang setuju. Menurut gua ya kayak berdiskusi penting, tapi sebenarnya adalah ini problemnya. Ya pemain punya ego karena Sintayong nggak mungkin, yang kita dengar ya, Sintayong nggak mau diajak berdiskusi taktik sampai akhirnya ban kapten dicabut dan lain-lain. Tapi di satu sisi ya itu pemain egonya Sintayong kan. Tapi pemain juga mungkin terlalu ego, mungkin yang kita dengar dipanggil nggak mau datang tapi main di klub. Iya. Ya kan? Berarti bisa Kan dibilang udah dulu ada kejadian kan? siapa Messi Ilgers? Nggak mau. Iya kan terakhir yang nggak main siapa? Enggak yang nggak main siapa kan Messi Ilgers. Kita contoh Alkan Bagot. Alkan Bagot yang kita dengar baper karena dicadangin, dipanggil nggak mau. Nggak mau. Akhirnya Sintayong berantem, ego. Iya. Ego keduanya. Nah, federasi, PSSI sebagai federasi Harus menjadi penengah. itu harusnya. Jadi kalau gue sekarang kalau memang udah nggak bisa ruang ganti, memang mungkin harus diganti. Mungkin menurut gue ya, kalau udah nggak bisa megang ruang ganti, ya mau nggak mau, gimana pun juga kita cinta sama Sintayong, tapi menurut gue ya kalau udah nggak bisa dihandle, so sorry, kita negara dipegang PSSI itu punya Indonesia, bukan punya pelatih, bukan punya pemain, kata Pak Erik kan. Nah, baik, bisa lanjut tuh, kita bisa ke menurut lu gimana Patrick Kluivert sebagai pengganti? Itu juga yang membuat gue semakin sedih sebenarnya kemarin. Oke, Sintayong diganti. Dan kalau yang datang, let's say siapa ya? Ya pelatih yang Louis van Gaal gitu. Gue lebih terima Van Gaal. Karena kan sempat ada rumor kan Van Gaal yang bakal gantiin siapa. Gua juga bermimpinya seperti iya kan? itu. Ternyata akhirnya yang datang Patrick Kluivert. Ya Berarti oke. dari nada lo ada kekecewaan nih. Karena emang sebagai Pasti. dia pelatih belum terbukti dia udah membawa prestasi dia sebelum sebagai pelatih itu belum bisa dibilang masih minim. Dia terakhir ngelatih di Adana tim Turki itu kan. Turki.
Cuma bertahan berapa lama? Peringkatnya peringkat Ada bawah. rumor lagi dia dibilang karena dia membela pemain. Jadi pemain degradasi itu kan mereka pemainnya nggak dibayar gajinya. Tapi di sisi lain sih menurut gue juga kecewa dengan Patrick Kluivert. Mungkin Van Bronckhorst sudah lebih punya pengalaman. Ya, dan dia kan ada keturunan Indonesia juga kan. Iya. Mungkin masih bisa lebih diterima oleh masyarakat. Iya, tapi kan seperti yang kita dengar sekarang, Erick Thohir membawa Patrick Kluivert ternyata hanya sebagai sosok. Orang-orang pada bilang ya ntar otaknya tuh Alex Pastor, terus ada Dean Lanzet. Ya kalau gua jadi Patrick dijadiin sosok aja. Ya kalau menurut gua ya semoga kedepannya Patrick nggak melawan karena boneka jatuhnya. Dia cuma dijadiin boneka sebagai legend bola, legend Barca walaupun gua bukan mendukung Barca. Ya apapun itu sih semoga gue salah. Gue berharap gue salah karena gue bagaimanapun juga gue bisa berpendapat tapi tetap hati gue cinta gue buat timnas, buat negara kita kan. Jadi gue berharap gue salah dan Kluivert bisa membuktikan dan beserta tim jajaran pelatihnya bisa membuktikan kalau keputusan ini adalah keputusan yang tepat untuk menunjuk dia. Oke, kita lihat 2 match. Ya mungkin kan juga permasalahan di ruang ganti ini dengan diganti dengan coach yang mungkin berasal dari sana juga, apakah menurut kalian itu jadi pertimbangan PSSI menunjuk coach Patrick ini? Iya, kalau lihat dari sisi dia berasal dari mana? Iya. Dari Belanda kan? Pasti. Iya. Pasti. Cuman Itu pertimbangan. kenapa dia gitu? Gue pengen tahu aja kenapa dia. Ribuan pelatih Belanda. Yang masih free, siapa sekarang masih free? Bapaknya si siapa? Danny Blind dia sekarang tuh. Tapi kenapa dia? Ya balik lagi mungkin kita cuma sebagai bukan siapa, sebagai pencinta timnas Indonesia, nikmat lah ya. Nikmat. Berharap keputusan PR karena kita nggak dikasih apa-apa, tiba-tiba ya udah percaya aja. Ya siap-siap federasi kalau sampai ini gagal ya makanya gue cukup salut dengan Pak Erick karena berani mengambil 50-50. Ini kalau sampai gagal bisa-bisa federasi disuruh out semua ini. Ya apapun itu ya sebenarnya federasi harusnya Pak Erick pasti lebih tahu dari kita kan. Karena kan gue mikir ini Patrick Kluivert yang datang, tapi gue tuh sempat ada pikiran tapi ini yang mikirin langsung Pak Erick Thohir. Mungkin dia bagus lah ya, berarti bisa dibilang gitu kan. Berarti masih ada harapan lah intinya gitu. Ya mungkin kan keputusan ini kan mungkin memang baru di up-nya sekarang. Tapi pasti pertimbangan itu kan pasti udah banyak banget. Dan udah ya, lama. Dan udah dari lama gitu dipertimbangkan. Dan sampai terpilihnya Coach Patrick ini, kalau menurut gue kan pasti sudah dipikirkan matang-matang nih oleh PSSI, termasuk Pak Erick Thohir. Jadi pasti ada lah sisi positifnya yang sampai Pak Erick tuh pilih dia. Dia Patrick jadi pelatih timnas. Lupa ada Alex Pastor di belakangnya. Dia udah berapa kali bawa tim Liga 2 Belanda ke jadi Liga. Ya, promosi. mungkin itu makanya pertimbangan yang mungkin sudah dipikirkan matang-matang dan kita kan lihatnya saat ini karena coach utamanya aja yang mungkin punya track record, tapi ya sudah terjadi dan PSSI sudah memilih. Kita Indonesia juga saat ini harus mendukung apapun keputusannya. Ya itu tadi kayak gue bilang, semoga gue salah. Semoga Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihannya bisa membuktikan kalau mereka adalah orang yang tepat untuk dipilih untuk membawa negara kita ke Piala Dunia. Amin. Kalau dari gua, terakhir mungkin, ya gue percaya dengan Alex Pastor. Patrick Kluivert menurut gua sebagai pemancing pemain-pemain naturalisasi yang grade-nya lebih bagus lagi mau masuk ke Indonesia. Gue masih percaya dengan Pak Erick Thohir juga. Yang semoga yang tadi gue bilang, gue udah melihat dari sekarang mungkin problemnya nih, apakah Patrick Kluivert mau, karena dia hanya dijadikan sebagai sosok. Kalau memang dia tidak ada masalah atau kedepannya tiba-tiba ada clash antara asisten pelatih striker, pelatih apa, kan kita nggak ada yang tahu nih. Jangan sampai keputusan ini membuat dinamika
lebih Ya, parah lagi. pelatih lagi. Iya. Ntar yang kena pemain lagi, yang kena kita lagi sebagai penikmat Iya. timnas kan. Itu aja sih dari gue. Semoga keputusan ini bisa dijaga ketat Iya. oleh PSSI. Amin. Dan semoga kita Masuk Piala Dunia. lolos Piala Dunia. Amin. 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 7 Itu poin tujuannya itu. Gue yakin dari PSSI juga milih ini sudah dengan matang dan kita semua punya goals yang sama. Timnas masuk, Indonesia masuk Piala Dunia. Amin, 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 amin. Apapun yang terjadi, kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pecinta tim nasional, harus tetap mendukung, mensupport, berdoa agar timnas kita menjadi lebih baik dan bisa lolos ke Piala Dunia. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe Game Plan Media. Dadah.